Setelah melakukan pembuahan telur Minjeong, Gong Ryung kemudian menyimpan telur itu ke dalam lemari pendingin. Lee Sang Jun menyuruh Gong Ryung segera menemui If Kim sebelum If Kim mencarinya. Setelah Gong Ryung pergi, Minali mulai mempertanyakan mengenai apa yang telah mereka lakukan ketika Kang Kangsu baru saja kehilangan hak-haknya sebagai seorang astronot. Santi tiba-tiba mengajak teman-temannya untuk mengembalikan tiket lotre itu kepada Kangsu, karena menurutnya, kehormatannya sebagai astronot lebih besar daripada uang 500 miliar itu. Santi merasa malu kalau sampai mereka tertangkap bersedia membantu Gong Ryung hanya karena uang semata. Menurut Minali, rasa malu itu hanya sebuah perasaan saja. Sedangkan Lee Song Jun mempertanyakan haruskah mereka mengembalikan lotre itu kepada Kangsu yang tak butuh keberuntungan lagi karena sudah tajir melintir. Sementara Gong Ryung dan If Kim yang sedang memperhatikan tikus yang hampir kawin, menjadi kesal karena tikus-tikus itu tak bisa melakukannya di antariksa. Park Dong-ah yang melihat kebersamaan keduanya dari kamera CCTV, menjadi sedikit kesal melihat kedekatan Gong Ryung dan kekasihnya. Di sisi lain, Min Jeong yang kehilangan harapan memiliki seorang anak, mengalami sebuah kecelakaan. Untungnya nyawanya masih bisa tertolong dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hari itu, tiba-tiba kondisi di antariksa sedang tidak baik-baik saja. Tubrukan dari beberapa puing berjalan melintasi wahana tempat para astronot berada. Karena semua yang ada di antariksa sedang tertidur, kepala Kang menghubungi If Kim dan menyuruhnya menyesuaikan orbit untuk menghindari tubrukan itu. Setelah orbit berhasil dirubah, tubrukan itu pun bisa dihindari. Meski begitu, kepala Kang tetap menyuruh asistennya untuk tetap waspada karena puing-puing kecil yang tak terdeteksi pun bisa sangat berbahaya. Karena tidak melihat keberadaan Park Dong-ah di ruangan itu, kepala Kang kemudian mencarinya keluar. Park Dong-ah terlihat sedang merenung sambil memegang sebuah rokok yang kemudian dia buang setelah membaca tulisan bahwa kebiasaan buruk sulit dirubah. Saat kepala Kang menghampirinya, Park Dong-ah kembali teringat ketika keduanya secara tak sengaja bertemu di rumah If Kim untuk mematikan televisi milik If Kim, lalu keduanya saling menggoda di sana. Setelah mencium kepala Kang, Park Dong-ah tiba-tiba bilang kalau ini tidak benar, karena dia merasa tertukar antara rasa hormat dan rasa tertarik. Kepala Kang yang belum paham dengan ucapan Park Dong-ah, menganggap kalau hal itu wajar karena saat ini Park Dong-ah mengalami kebingungan. Karena itu, kepala Kang menawarkan bagaimana kalau mereka serius menjalani hubungannya. Park Dong-ah kemudian minta maaf dan meninggalkan kepala Kang yang masih tertegun dengan tingkah kekasih gelapnya. Sementara itu, Gong Ryung yang kembali melihat calon bayi Min Jeong, melihat perban di kaki If Kim yang tidak pernah diganti sejak dia memasangnya. Gong Ryung berusaha membangunkan If Kim dari tidurnya, namun If Kim tidak mendengarnya. Gong Ryung kemudian mengganti perban If Kim dengan perban baru di kedua kakinya. Melihat If Kim yang tetap terlelap sampai dia selesai mengganti perbannya, Gong Ryung menggerutu bahwa If Kim tidak akan terbangun walau seseorang menggendongnya keluar. Gong Ryung kemudian mengajak If Kim untuk berkencan ketika keduanya kembali ke bumi nanti. Di sisi lain, tiga astronot ini akhirnya mengembalikan lotre milik Kangsu, meski Minali dan Lee Sang Jun sempat ragu untuk melakukannya. Keluarga Cha masih menunggui Min Jeong yang masih belum sadarkan diri. Tiba-tiba sebuah panggilan dari Gong Ryung masuk ke ponsel Min Jeong dan mengabarkan kalau Gong Ryung berhasil melakukan pembuahan terhadap sel telur miliknya dan kini dia kembali punya harapan untuk memiliki seorang anak. Hal itu seketika membuat Min Jeong sadarkan diri, namun Kangsu yang mendengarnya menjadi kesal dan berusaha mengambil telur itu. Kangsu kemudian mendatangi Gong Ryung yang saat itu sedang makan bersama para astronot lainnya dan langsung bertanya bagaimana bisa Gong Ryung melakukannya secara manual. Tiga astronot yang membantu Gong Ryung mencoba menghentikan Kangsu dan bilang kalau pasti ada kesalahpahaman yang terjadi di sana. Tiba-tiba sebuah tubrukan terjadi dan membuat stasiun antariksa dalam bahaya karena banyaknya puing-puing kecil yang berjalan ke arah wahana mereka. Dalam kondisi seperti ini, para astronot biasanya akan masuk ke Scorpion dan menunggu instruksi selanjutnya. Jika kondisi terus memburuk, mereka bisa memutuskan untuk kembali ke bumi hari itu juga. Itu artinya mereka akan kembali ke bumi lebih cepat dari jadwal yang mereka buat. Kepala Kang kemudian menyuruh para astronot untuk segera mengemasi barang bawaan mereka dan mengamankan penelitian yang mereka lakukan. If Kim menyuruh para astronot segera mengambil barang mereka dan menyuruh Gong Ryung agar tetap berada di Scorpion. Scorpion ini adalah pesawat yang akan membawa mereka kembali ke bumi. Namun karena Gong Ryung harus mengamankan telur milik Min Jeong, dia pun mengabaikan perintah If Kim. Kangsu kembali mendatangi Gong Ryung dan menyuruhnya segera pergi ke Scorpion. Namun Gong Ryung bersikukuh hanya akan pergi setelah memastikan bisa membawa telur Min Jeong itu. Kangsu kemudian berjanji mencarikan tempat untuk menyembunyikan telur itu, asal Gong Ryung segera membawa telur itu kepadanya. Singkat cerita,
Semua astronot sudah memasuki Scorpion dan bersiap kembali ke bumi. Namun Gong Ryung yang masih belum bisa membuka lemari pendingin itu, terus berusaha membukanya agar dia bisa sekaligus membawa telurnya. If Kim sudah beberapa kali memanggil Gong Ryung agar segera masuk ke dalam Scorpion. Namun tiba-tiba kondisi menjadi genting ketika puing-puing kecil kembali menabrak wahana luar angkasa. Tubrukan ini menyebabkan getaran hebat di dalam wahana, hingga membuat Gong Ryung sempat tak sadarkan diri. Selain itu, tubrukan itu juga menyebabkan runtuhnya antena modul penyimpanan, sehingga wifi dan radio komunikasi di modul observasi mati. Parahnya lagi, palka di ruang observasi telah terkunci dari kedua sisi, yang artinya oksigen di modul penyimpanan telah habis. If Kim berusaha menjemput Gong Ryung yang sekarang tak bisa terhubung dengan mereka dan akan menggunakan wahana lain untuk kembali ke bumi. Namun kepala Kang yang melihat kondisi semakin berbahaya, memutuskan melepaskan Scorpion dari wahana antariksa dari ruang kendali misi dan akan menyiapkan wahana lain untuk menjemput Gong Ryung yang masih terkunci di ruang observasi. Gong Ryung hanya bisa menangis saat melihat wahana yang membawa para astronot telah meninggalkannya. Gong Ryung hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Namun ketika dia melihat keluar jendela, Gong Ryung melihat sesek tubuh manusia sedang merambat berjalan ke arahnya. Gong Ryung tahu kalau orang itu adalah If Kim. Maka dia pun berteriak menyuruh If Kim kembali ke dalam wahana karena Gong Ryung tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada If Kim. Rupanya sebelum pemisahan Scorpion dan wahana antariksa dilakukan, If Kim bersikeras agar dirinya diizinkan keluar dari Scorpion untuk menyelamatkan Gong Ryung. Keinginan If Kim sempat ditentang oleh rekan sejawatnya, namun If Kim bertanya apakah mereka juga akan meninggalkan If Kim sendirian di sana jika seumpama kejadian yang dialami turis itu menimpa dirinya. If Kim terus dipandu oleh Yaeyu dan pusat kendali misi agar bisa mencapai tempat Gong Ryung berada. Sampai pada suatu ketika, puing-puing antariksa bergerak ke arahnya dan hampir merenggut nyawanya. Untungnya If Kim masih bisa selamat dan mencapai tempat Gong Ryung dalam keadaan hidup. Begitu sampai di tempat Gong Ryung, If Kim langsung membuka baju astronotnya dan menggunakannya untuk menutup kamera CCTV, sehingga apa yang mereka lakukan di tempat itu tidak terlihat oleh orang-orang di pusat kendali misi. If Kim senang bisa kembali bersama Gong Ryung, demikian juga sebaliknya. Di sisi lain, kabar tentang akan kembalinya para astronot ke bumi sudah diketahui oleh Gowen yang berencana menjemput Gong Ryung dengan menggunakan maskapai pribadi miliknya. Tim pengendali misi sedang menyiapkan sebuah pesawat bernama Go untuk membawa Gong Ryung dan If Kim kembali ke bumi. Namun untuk mempersiapkan itu, mereka butuh waktu untuk uji coba penyalaan mesin. Di saat bersamaan, Siwon melaporkan kalau tingkat oksigen cair di ruang observasi mengalami penurunan karena adanya kebocoran. Itu artinya wahananya bisa meledak saat mereka menyalakan mesin. Namun jika mesinnya tidak dinyalakan, mereka mungkin tidak akan selamat karena tim pengendali misi tidak bisa merubah orbit untuk menghindari puing antariksa. Setelah ditelah lebih lanjut, kebocoran itu hanya sedikit terjadi sehingga masih memungkinkan untuk menyalakan mesinnya. Jika mesinnya bisa berfungsi, If Kim dan Gong Ryung akan sampai ke bumi dalam waktu 4 jam saja. Gong Ryung mencoba memberitahu If Kim kalau tujuannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio manusia di sana. Park Dong-ah yang melihat kebersamaan keduanya melalui kamera CCTV menjadi kesal karena tabung oksigen yang terus melayang dan mengganggu pandangannya. Dia pun mulai mengeluhkan hal itu kepada kepala Kang yang kemudian bertanya apakah Park Dong-ah jatuh cinta pada If Kim. Di waktu bersamaan, anggota tim mengabarkan kalau kru Scorpion sebentar lagi memasuki atmosfer bumi. Mereka pun segera menampilkan Scorpion di layar utama. Dalam 35 menit ke depan, Scorpion akan mendarat di Laut Florida. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terdengar, membuat semua orang menjadi terkejut. Semua orang mengira kalau Scorpion yang meledak, tapi ternyata modul yang sedang mereka uji coba untuk membawa If Kim dan Gong Ryung lah yang meledak saat mesinnya diuji coba. Itu artinya, tak ada lagi wahana yang akan membawa If Kim dan Gong Ryung kembali ke bumi, kecuali ada pesawat baru yang dikirim ke antariksa untuk menjemput mereka. Padahal saat itu, Gowen sudah memasuki pesawat yang akan membawanya ke Florida untuk menjemput kekasihnya. If Kim memeriksa seberapa banyak daya yang tersisa di wahana itu untuk bertahan sampai pesawat baru dikirimkan. Namun kondisinya buruk karena panel surya yang mereka gunakan telah hancur saat modul penyimpanan bocor. Sehingga sekarang mereka hanya bisa bertahan dengan daya yang ada di modul dan itu pun tak akan bertahan lebih dari 2 hari.
sehingga If Kim pun harus menghemat penggunaan dayanya. Di sisi lain, Kepala Kang harus memberi keterangan kepada para wartawan tentang evakuasi darurat para astronot. Kepala Kang menyampaikan kalau evakuasi dilakukan karena adanya puing yang terjadi karena tabrakan antara tangki bahan bakar dengan satelit. Tabrakan sekunder membentuk awan puing yang sangat besar, sehingga meski mereka telah merubah orbit, jalur puing masih bersimpangan dengan jalur stasiun. Mereka telah mengevakuasi 4 orang astronot, sementara komandan misi dan turis masih berada di antariksa. Saat ini mereka sedang menyiapkan pesawat baru untuk menjemput 2 orang itu yang terdampar di antariksa. Gowen yang mendengar berita ini dari asistennya, segera membatalkan penerbangannya. Kepala Kang yang kembali ke kantornya, langsung dihadang oleh Park Dong-ah yang menawarkan diri berangkat ke antariksa. Namun karena satu-satunya pesawat yang tersisa kini hanya ada di EU yang berada di Amerika, Kepala Kang meminta Park Dong-ah untuk tidak emosional. Park Dong-ah yang tahu kalau butuh waktu setidaknya 7 hari untuk menerbangkan pesawat itu, meminta izin pada Kepala Kang untuk menerbangkan wahana milik mereka sendiri. Namun wahana ini belum pernah diterbangkan dan belum pernah membawa orang ke antariksa. Mengingat mereka hanya punya waktu 2 hari untuk melakukan penyelamatan, Park Dong-ah terus mendesak agar Kepala Kang mengirimnya ke antariksa. Kepala Kang yang kesal karena Park Dong-ah terus mendesaknya, akhirnya menampar Park Dong-ah. Di hari ke-9 Gong Ryung berada di antariksa, keadaan di dalam wahana sudah mulai mengembun karena If Kim mematikan mesin penyerap kelembapan untuk menghemat daya. Suhu di sana sudah mencapai minus 20 derajat. Sementara Kepala Kang terus berkoordinasi dengan EAYU, yang baru akan bisa mengirim pesawat Go, setidaknya 5 hari lagi. Sebenarnya, tim antariksa Korea memiliki sebuah pesawat yang bisa mereka siapkan dalam 2 hari. Para astronot yang mengendarai Scorpion telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan kesehatan. Kang Kang-su langsung ditelepon oleh Gowen yang menyuruhnya kembali ke antariksa dan membawa Gong Ryung kembali ke bumi. Kang Kang-su menyanggupinya dan bertanya pada Gowen, bukankah dia punya pesawat di Houston? If Kim yang kehabisan daya darurat memberitahu tim pengendali misi kalau dia akan memutuskan sambungan komunikasi mereka untuk menghemat daya. Kepala Kang bilang pada If Kim kalau mereka telah berkoordinasi dengan EAYU dan akan sampai di sana dalam 24 jam. Dunali mendesak Kepala Kang agar segera mengirim Maru untuk menjemput mereka. Namun Kepala Kang menyuruh Dunali diam dan segera menghubungi Bongani agar menyiapkan pesawatnya dalam 30 jam ke depan. Tapi menurut Dunali, meski mereka pergi dalam waktu itu, mereka akan sampai ke sana ketika If Kim dan Gong Ryung sudah mati karena kehabisan oksigen dan penumpukan karbon dioksida. Tapi Kepala Kang tak punya pilihan lain, dan bahkan ketika dia harus mengirim Park Dong-ah dengan pesawat Maru, itu sama seperti mengirim Park Dong-ah untuk menjemput kematiannya. Sementara di dalam wahana antariksa, kondisi oksigen kini hanya tersisa 28% dan sisa waktu bertahan hanya sekitar 20 jam. Gong Ryung dan If Kim masuk ke dalam tenda sambil meminum miras untuk menghangatkan tubuh mereka. Tiba-tiba, If Kim mengalami kram pada kakinya membuat Gong Ryung sangat khawatir. Karena kondisi di luar tenda sangat dingin, Gong Ryung pun masuk ke dalam tenda If Kim. If Kim tiba-tiba bilang kalau mereka akan lebih hangat jika mereka telanjang. Gong Ryung menganggap hal itu adalah sesuatu yang gila. Tapi menurut If Kim dia hanya mengikuti protokol yang ada. Gong Ryung kemudian mengatakan kepada If Kim kalau tujuannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio dari pasangan suami istri ahli waris MZ Group yang merupakan pasiennya. Di sisi lain, Park Dong-ah yang baru datang di kantor Badan Antariksa Korea diserbu oleh para wartawan yang menanyakan rencana mereka untuk memulangkan turis dari stasiun antariksa. Mendengar kalau Gong Ryung telah membuat embrio di antariksa tanpa sepengetahuannya, If Kim menyuruh Gong Ryung menulis sebuah surat wasiat kepada para astronot yang akan menjemput mereka meski mereka sudah mati nanti. Siapa tahu, di antara para astronot itu ada yang bersedia menanam embrio itu. Tuan Choi yang menunggu kedatangan pesawat antariksa yang membawa Gong Ryung menjadi kesal karena pesawat itu tak kunjung datang. Namun Tuan Choi menjadi sedikit lega ketika dokter mengabarkan kalau sinyal yang ada dalam tempat penyimpanan Morula yang dibawa Gong Ryung mengirim beberapa foto Morula yang telah tumbuh. Demi memperlancar misi pembuahan telur minjong, Tuan Choi telah menyewa sebuah satelit swasta untuk memantau perkembangan Morula yang dibuat oleh Gong Ryung. Sebenarnya Tuan Choi tidak peduli apakah Gong Ryung masih hidup atau sudah mati. Yang dia khawatirkan hanyalah Morula itu. Sementara Park Dong-ah yang sedang menuju ke kantor Badan Antariksa Korea dihadang para wartawan yang mencari berita perkembangan astronot dan turis yang terjebak di antariksa. Park Dong-ah juga bertemu dengan Gowen yang menuju ke sana untuk bertemu dengan Kepala Kang dan bertanya bagaimana kondisi Gong Ryung dan kapan pesawat penyelamat akan dikirimkan. Di sisi lain, Tuan Choi menjadi marah besar ketika James, seseorang yang dia percaya untuk mengurus masalah penyewaan satelit swasta yang dipakainya untuk mengawasi perkembangan Morula,
tidak dapat segera meluncurkan pesawat penyelamat karena bisa sangat membahayakan nyawa pilotnya. Sementara itu, keempat astronot yang telah mendarat kabur dari rumah sakit dan berencana terbang ke Houston dan berniat terbang kembali ke antariksa untuk menyelamatkan Gong Ryung dari sana. Tubuh mereka yang belum terbiasa dengan gravitasi bumi membuat mereka berjalan sempoyongan. Kang Kangsu menyalahkan 3 rekannya yang telah membantu Gong Ryung membuahi telur itu dan menganggap kalau kecelakaan yang mereka alami sekarang adalah akibat dari perbuatan mereka. Di kantor Badan Antariksa, mereka sedang mengadakan rapat membahas bagaimana cara menyelamatkan If Kim dan Gong Ryung dengan cepat. Siwon menjelaskan jika mereka tidak mengirim penyelamat hari ini, maka hampir bisa dipastikan kalau If Kim dan Gong Ryung tidak akan bisa diselamatkan. Tiba-tiba Park Dong-ah muncul dengan membawa manekin yang biasanya digunakan untuk uji coba pesawat luar angkasa. Di hadapan para peserta rapat, Park Dong-ah menjelaskan kalau dia telah mendatangi tim perakitan dan tim mesin, serta memastikan kalau pesawat Maru layak untuk diluncurkan. Park Dong-ah siap mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Tapi Kepala Kang mengatakan kalau rentang waktu aman untuk peluncuran Maru, setidaknya butuh waktu selama sepekan untuk memastikan semuanya aman. Namun mereka yang hadir di sana terus mendesak Kepala Kang untuk segera meluncurkan Maru karena mereka sudah kehabisan waktu. Di antariksa sendiri, oksigen kini hanya tersisa 13% saja dan sisa waktu hidup hanya sekitar 10 jam. Gowen yang berhasil menemui Kepala Kang mempertanyakan kenapa Gong Ryung bisa tertinggal di antariksa padahal prosedurnya jika terjadi sesuatu maka turislah yang harus diprioritaskan. Saat Gowen bertanya kapan pesawat penyelamat akan dikirimkan, Kepala Kang bilang kalau mereka sedang menyusun rencana. Gowen meminta kepastian kapan wahananya akan diluncurkan atau apakah mereka bisa saja mati di sana. Kepala Kang mencoba menenangkan Gowen dan bilang kalau dia akan berupaya untuk mencegah hal itu terjadi. Sebenarnya, Maru bisa saja diluncurkan malam ini juga, masalahnya adalah butuh waktu setidaknya 1 minggu untuk menambatkan wahana itu di antariksa. Setelah diskusi panjang, Siwon akhirnya mempunyai ide agar Maru bisa mencapai orbit hanya dalam waktu 2 jam saja, yaitu dengan meluncurkan Maru secara langsung menuju ke stasiun pada sudut yang sama dengan orbit stasiun, seperti membidik langsung. Begitu sampai di orbit, Maru akan diarahkan ke area stasiun dalam sekali jalan. Namun hal ini sangat berbahaya karena jika didorong terlalu keras dan cepat, Maru bisa melenceng ke antariksa dan skenario terburuknya Maru akan menabrak stasiun. Belum lagi walau mereka berhasil mendarat di sana, tapi karena sistem yang di antariksa sudah mati, maka mereka harus menambatkan Maru secara manual dan hal ini kecil kemungkinan berhasil tanpa bantuan. Jika saja If Kim masih sadar, If Kim bisa membantu menautkan Maru dengan lengan robot dari modul teknis untuk mengamankan Maru. Park Dong-ah teringat kalau ada lengan robot yang dikirim ke Spanyol dan dipakai di Huaxin Aerospace. Park Dong-ah usul agar mereka menggunakan lengan robot milik Huaxin Aerospace itu untuk menggenggam Maru. Kepala Kang menyuruh stafnya segera menghubungi Santi untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu tersambung dan Kepala Kang mengatakan kalau akan meluncurkan Maru dari kota Seoul, para astronot itu berebut ikut terbang untuk menyelamatkan If Kim dan Gong Ryung. Kepala menyuruh Santi menghubungi perusahaan dirgantara Spanyol karena mereka ingin menggunakan lengan robot mereka. Kepala Kang kemudian bilang pada Kang Su kalau lengan robotnya sangat mahal dan mereka juga harus membayar penalti. Tapi dengan anteng Kang Su bilang kalau dia akan membeli lengan robot itu sekaligus membayar penaltinya karena uang sebesar itu hanya receh bagi Kang Su. Sementara ibu-ibu Gong Ryung yang galau memikirkan anaknya justru mengalami kecelakaan ketika kompor yang mereka nyalakan meledak dan mengakibatkan kebakaran. Untungnya Gowen yang pergi ke sana untuk menjemput mereka melihat misi penyelamatan Gong Ryung berhasil memadamkan api meski dia harus terluka saat tangannya ikut terbakar. Singkat cerita, waktu peluncuran Maru telah ditentukan. Kepala Kang menemui Park Dong-ah yang akan mengemban misi penyelamatan ini dan berpesan agar Park Dong-ah tidak emosional dan bekerja sesuai arahan. Kepala Kang meminta Park Dong-ah untuk tidak melakukan improvisasi karena improvisasi bisa meningkatkan kemungkinan tewas. Namun Park Dong-ah justru mengatakan hal yang sangat menyakiti hati Kepala Kang dengan bilang kalau dia mencintai If Kim. Meski terluka, Kepala Kang mencoba tetap profesional dan memberikan jam tangan milik Park Dong-ah yang diberikan kepadanya beberapa tahun silam, sembari berpesan untuk membawa mereka kembali dengan selamat. 20 menit sebelum Maru diluncurkan, para astronot ini sudah sampai ke kantor kendali misi. Mereka harus menerima perawatan karena tubuh mereka belum bisa menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Selain keempat astronot, Gowen dan Nami juga berada di kantor pusat pengendali misi, untuk menyaksikan misi penyelamatan Gong Ryung dan If Kim. Beberapa saat setelah Maru diluncurkan,
pesawat itu mengalami guncangan yang sangat hebat. Meski begitu, pesawat itu berhasil melakukan pemisahan tahap pertama dengan lancar. Namun tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang memberi sinyal bahwa tanda bahaya sedang mengancam. Rupanya generator oksigen di wahana yang ditempati Gong Ryung telah mati dan mereka kehabisan daya dan tidak lagi mendapatkan pasokan oksigen. Mendengar itu, Park Dong-a meminta tim di darat agar mempercepat laju Maru. Nahasnya, satu lengan robot pesawat Maru sudah terlepas lebih dulu sebelum waktunya dan kini hanya memiliki satu lengan robot tersisa. Siwon khawatir kalau semua tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Namun Park Dong-a meyakinkan kalau satu lengan robot saja cukup baginya karena dia pernah menerbangkan pesawat tanpa lengan robot satupun. Pesawat dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke wahana. Dengan keterampilannya, Park Dong-a akhirnya berhasil menautkan lengan robot Maru ke wahana di antariksa. Namun karena bebannya terlalu berat, lengan robot bisa saja patah dan Maru bisa saja terpental keluar orbit. Park Dong-a segera menambatkan sayap Maru ke tubuh wahana untuk menjaga kestabilan Maru dan agar dia bisa masuk ke dalam stasiun. Setelah penambatan dikonfirmasi, Park Dong-a kemudian masuk ke stasiun. Park Dong-a segera menuju ke ruang observasi sesuai dengan arahan Kang Kang-su karena di sanalah mereka bisa bertahan. Namun betapa terkejutnya Park Dong-a ketika melihat pakaian dalam berwarna merah terbang begitu saja di antariksa. Park Dong-a menjadi sangat terkejut ketika dia membuka tanda dan melihat Gong Ryung dan If Kim berpelukan tanpa busana. Pemandangan itu sekaligus membuat semua orang di kantor pengendali misi menjadi tak bisa berkata-kata. Dunali mencoba memecah situasi canggung dengan mengatakan kalau mereka memang harus menempel untuk bisa bertahan hidup dalam situasi seperti itu agar tidak mati membeku. Untuk beberapa saat, Park Dong-a larut dalam perasaannya sendiri hingga kepala Kang harus meneriakinya agar segera menyelamatkan mereka. Park Dong-a kemudian membawa mereka ke dalam pesawat Maru untuk segera dibawa ke bumi. Park Dong-a memberitahu Gong Ryung bahwa ibu dan tunangannya sedang menyaksikan misi penyelamatan mereka. Kang-su hanya bisa menarik napas panjang dan menatap ke arah Gawen dengan pandangan lesu, ketika Gawen bilang kalau dia mencintai Gong Ryung dan mereka akan segera bersama kembali. 사랑해. Maru berhasil melepaskan diri dari wahana di antariksa. Dalam 9 jam ke depan, Maru akan mendarat di perairan di Korea. Dunali bersama beberapa tentara sedang bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Tetapi dalam proses pendaratan mereka ke bumi terjadi masalah ketika Maru meluncur terlalu cepat hingga menimbulkan guncangan hebat. Ditambah lagi, truk pesawat yang seharusnya terlepas justru terbakar ketika belum terlepas dari badan pesawat. Mereka pun tidak diizinkan membuka parasut karena dalam kecepatan tinggi, jika membuka parasut, otomatis pesawat akan terbakar. Tak kuat lagi menahan panas di dalam pesawat, Park Dong-a memutuskan membuka parasut. Bersamaan dengan itu, truk pesawat itu terlepas dan Maru meluncur terjun ke laut. Tim pengendali misi menjadi panik karena mereka kehilangan sinyal dari pesawat Maru. Untungnya beberapa saat kemudian, Park Dong-a melaporkan kalau mereka berhasil selamat. Kedatangan Park Dong-a dari misi penyelamatan sudah ditunggu oleh kru Badan Antariksa Korea dan beberapa wartawan di pangkalan militer Korea. Dengan dibopong oleh beberapa tentara, Gong Ryung dan If Kim langsung disambut oleh kerabat mereka. Beberapa wartawan bertanya, bagaimana cara If Kim bertahan di antariksa dalam kondisi yang sangat dingin. If Kim dan Gong Ryung terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaan mereka. Park Dong-a kemudian bilang kalau keduanya saling berpelukan untuk bertahan dari dinginnya cuaca, bukan sebagai pria dan wanita tetapi semata-mata hanya karena itu protokolnya. Park Dong-a juga bilang kalau perginya dia ke antariksa bukan semata-mata menyelamatkan turis dan rekan kerjanya tetapi karena dia menjemput wanita yang sangat dia cintai. Meski tetap menebar senyum di hadapan para wartawan yang telah mengetahui hubungannya dengan Gong Ryung, nyatanya Gawen cukup kesal mengingat kekasihnya berpelukan dengan wanita lain. Kang-su bahkan bisa membaca kegelisahan yang dirasakan mantan kekasihnya itu. Sementara itu, Dunali dan Kepala Kang memeriksa kesehatan If Kim dan Gong Ryung yang baru saja mendarat. Park Dong-a membantu Gong Ryung melepaskan celana kompresinya karena Ryung butuh waktu untuk beradaptasi dengan gravitasi bumi. Saat Park Dong-a akan membuka semua pakaiannya karena Gong Ryung ingin berbaring di ranjang. Gong Ryung yang takut kalau Dong-a akan mengetahui kalau dia menyembunyikan morolo itu di kaos kakinya, berpura-pura sakit perut dan hendak ke toilet. Di dalam toilet, Park Dong-a memperingatkan Gong Ryung untuk tidak mendekati If Kim lagi karena dia hampir membunuh If Kim. If Kim adalah kekasihnya sedangkan kekasih Gong Ryung adalah Gawen.
Gong Ryung mengusir Park Dong-ah keluar dari toilet, namun saat dia berusaha membuka celananya tubuhnya terhuyung jatuh ke lantai. Park Dong-ah kemudian menggendongnya dan hendak membaringkannya ke kasur. Namun Gong Ryung yang ingin mengamankan Motorola yang dia bawa, pura-pura muntah di dalam kaos kaki yang digunakan untuk menyimpan Motorola itu dan menyerahkannya kepada Tuan Choi. Tuan Choi sangat girang begitu menyadari kalau kaos kaki yang diberikan oleh Gong Ryung ternyata berisi Motorola milik Min Chong. Senang karena Gong Ryung berhasil dalam misinya, Gao En kemudian mengunjungi Gong Ryung dan menciumnya. Namun Gong Ryung yang mencium aroma rokok dari mulut Gao En dan melihat tangan Gao En terluka, berpesan pada Gao En agar tak merokok ketika dia sakit. Gao En yang cemburu, bertanya apakah If Kim tidak merokok, dan apakah Gong Ryung mencium If Kim di sana karena dia sempat melihat mereka sebelum diselamatkan. Gong Ryung sedikit terkejut lalu melarang Gao En bersama seorang mata duitan seperti dirinya. Dia hanya orang brengsek yang kebetulan dicintai oleh Gao En. Ryung berpikir, seiring berjalannya waktu, cinta itu akan tumbuh dalam hatinya. Namun nyatanya ketika Gao En mengajaknya untuk menikah, Ryung tidak bisa mengiyakannya. Gao En yang sudah punya feeling kalau Gong Ryung menyukai If Kim, menyuruh kekasihnya itu untuk berkata jujur, karena dengan begitu dia akan bisa menghadapinya. Gao En dengan penuh emosi meninggalkan kamar Gong Ryung dan Kang Su yang melihatnya menangis menjadi marah terhadap Gong Ryung. Kepala Kang memberitahu If Kim kalau AIU akan mengirim tim investigasi ke antariksa untuk menyelidiki kecelakaan yang menimpanya. Saat Kepala Kang bertanya apa yang dilakukan Gong Ryung di ruang observasi dan detail kejadian, ketika keduanya hanya berdua di ruangan itu, If Kim hanya bilang kalau Gong Ryung ingin mengambil kameranya yang tertinggal dan mereka hanya memiliki tabung oksigen 15 menit dan tidak ada tabung oksigen 1 jam. Selebihnya If Kim akan menceritakan semua detail yang dia ingat kepada komite investigasi. Dunali terus mengawasi perkembangan kesehatan para astronot yang baru kembali dari antariksa. Karena tubuh yang belum terbiasa dengan gravitasi bumi, kejadian memalukan pun sempat terjadi ketika Kang Kangsu secara tak sengaja menyentuh bagian belakang Dunali. Sedangkan Gao En dengan percaya diri kembali mendatangi Gong Ryung dan menganggap kalau apa yang dikatakan oleh Gong Ryung kemarin hanya karena Ryung dendam kepada ayahnya dan merasa masa bodoh dengan keluarganya. Gao En tidak percaya dengan semua ucapan Gong Ryung yang diucapkannya kemarin. Sementara itu, Dr. Jeon menyapa Dunali di kamarnya, sekaligus memberikan kaos kaki dari Gong Ryung kepada Dunali. Dunali yang merasa jijik menerima kaos kaki itu, menaruhnya begitu saja di atas ranjang, ketika dia harus pergi untuk melakukan terapi oksigen. Park Dong-ah akhirnya mendatangi kamar If Kim dan mengakui kalau dia sempat tidur dengan kepala Kang. Park Dong-ah baru menyadari kalau dia sangat mencintai If Kim ketika dia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkannya. If Kim yang sudah tahu kalau kekasihnya itu telah berselingkuh darinya, hanya menyuruh Dong-ah agar bangkit dari tempatnya. Namun Park Dong-ah terus memohon agar If bersedia memaafkannya. Di luar kamar itu, Gong Ryung sedang menyaksikan apa yang terjadi di kamar itu. Gong Ryung dan If Kim kemudian melakukan terapi oksigen di ruangan yang sama. Seseorang nampak mematikan kamera CCTV di ruangan mereka. Tak lama kemudian, Kang Kangsu masuk ke ruangan itu menghajar Gong Ryung yang telah berani membuat Gao En menangis. Meski dengan tubuh terhuyung-huyung, Kangsu berhasil membuat mulut Gong Ryung berlumuran darah. If Kim yang melihat kejadian itu terlihat tak percaya dengan kelakuan teman sejawatnya itu. Untungnya Dunali dan Dr. Jeon segera datang dan menarik tubuh Kangsu keluar ruangan. Saat Dunali bertanya kenapa If Kim tidak menghentikan mereka, If Kim justru bilang kalau Gong Ryung sepertinya pantas menerimanya. 사람들이 진짜 Kepala Kang menghubungi AIU yang memuji keberanian para astronot Korea. Mereka akan kembali mengirim sebuah wahana ke antariksa dengan misi menyelidiki kecelakaan yang baru saja mereka alami. Kepala Kang secara khusus meminta AIU agar menemukan tablet dan ponsel milik timnya yang tertinggal di sana. Padahal di dalam ponsel milik Gong Ryung yang tertinggal itu terdapat sebuah tulisan yang berisi pemberitahuan kepada If Kim kalau kepergiannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio milik Min Chong. Saat semua astronot masih menerima terapi readaptasi bumi, tiba-tiba terdengar pengumuman kode biru yang meminta dokter bedah toraks segera mendatangi bangsal perawatan seorang astronot. Rupanya, orang yang mengalami serangan jantung ternyata adalah Minali dan Dunali. Bukan benar-benar serangan jantung, melainkan keterkejutan yang sangat hebat karena kaos kaki yang diberikan oleh Gong Ryung kepada Minali ternyata berisi tiket pemenang lotre bernilai 500 miliar won itu. Minali segera memberitahu Santi dan Sang Jun
Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Siwon yang akan memberikan kejutan ulang tahun kepada Park Dong-ah. Mereka semua kemudian mendatangi Park Dong-ah yang saat itu sedang bersama If Kim di kamarnya. Siwon kemudian menyetel video ketika Park Dong-ah hendak menjemput If Kim ke antariksa dan Park Dong-ah terlihat sangat khawatir terhadap nasib kekasihnya. If Kim nampak terharu melihat perjuangan Park Dong-ah untuk menyelamatkannya meski Park Dong-ah sendiri juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Melihat wajah sendu If Kim, Gong Ryung memutuskan meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke kamarnya, Gong Ryung disambut oleh Min Jeong yang sangat berterima kasih karena Gong Ryung telah mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang ibu. Meski Min Jeong memujinya setinggi langit karena keberhasilannya itu, Gong Ryung menganggap dirinya tak lebih dari sebutir debu kosmis yang fisik dan juga pencemburu. Sementara itu, kondisi If Kim yang semakin membaik membuatnya membayangkan hal-hal yang akan dia lakukan bersama Gong Ryung seperti apa yang dijanjikan oleh Gong Ryung ketika keduanya terjebak di antariksa. Makan bersama, menonton bioskop bahkan jalan-jalan berdua dan pergi ke salon. If Kim kemudian mendatangi Gong Ryung di kamarnya dan mengajaknya makan bersama di minimarket. Dengan naik kursi roda, keduanya menyeberangi jalan untuk sampai ke minimarket itu. If Kim masih merasa tak percaya kalau sekarang dia bisa kembali menikmati ramyun asin kesukaannya. Meski sempat dikritik oleh Gong Ryung karena pilihan rasanya, If tidak mempedulikannya. Sayangnya setelah menikmati ramyun itu, If Kim justru meminta Gong Ryung menganggap kejadian yang pernah mereka lakukan di antariksa tak pernah terjadi. If Kim menganggap kejadian itu hanya sebagai mimpi indah dan kini setelah dia kembali ke bumi If Kim ingin kembali pada kenyataan hidupnya. If Kim akan kembali pada Park Dong-ah yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan menyuruh Gong Ryung kembali pada kekasihnya. Sebulan lagi ketika If Kim kembali ke antariksa, If Kim tidak akan pernah mengingat Gong Ryung lagi. If Kim sebenarnya sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya melalui Komisi Nasional Perlindungan Anak, namun mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang orang tua If Kim. If Kim kecil ditemukan di dalam sebuah taksi di sebuah stasiun. Keesokan harinya, If Kim dan Minali mendatangi dokter kandungan di rumah sakit MZ Group. Minali mendatangi Gong Ryung, sementara If Kim lebih memilih Dr. John sebagai dokter yang akan memeriksanya. Saat pemeriksaan, If Kim bilang kalau kemarin dia mengeluarkan bercak darah padahal sebelumnya dia tidak pernah mengalaminya. Sambil bercanda, Dr. John bilang kalau yang dialami If Kim persis seperti yang dialami wanita yang sedang hamil. Namun If Kim meyakinkan kalau saat ini dia tidak sedang hamil dan menstruasinya kadang memang tidak teratur. Dan setelah diperiksa pun kondisi If Kim semuanya normal. Sementara di tempat lain, Kang Su yang bertemu dengan Go Eun di sebuah kuil, kembali merayu Go Eun. Kang Su mengungkapkan kalau dia mengagumi Go Eun sejak lama sebagai gadis pujaannya. Kesuksesan Go Eun menggantikan posisi kakaknya membuat Kang Su semakin mengaguminya. Kang Su terus memikirkan Go Eun dan siap mengisi kekosongan hati Go Eun yang ditinggalkan oleh kakaknya. Tapi Go Eun hanya mentertawakannya. Sementara di kantor pengendali misi, muncul desas-desus kalau antara If Kim dan Gong Ryung telah melakukan hubungan badan. Hal ini dipicu dari kecurigaan Dr. Ma yang melihat posisi tak wajar If Kim yang berada di pelukan Gong Ryung padahal posisinya adalah sebagai seorang komandan yang menyelamatkan seorang turis. Bukankah seharusnya If Kim memeluk Gong Ryung seperti tentara? Bukannya malah If yang berada di pelukan Gong Ryung. If Kim kemudian menemui Park Dong-ah yang memintanya untuk istirahat 1 atau 2 tahun lagi dan pergi bersamanya ke Houston. Namun If Kim menolak karena itu seperti dia sedang lari dari tugasnya. Lagi pula, If Kim tidak mau bersama Park Dong-ah karena dia terus memikirkan kepala Kang. Park Dong-ah mencoba menjelaskan kalau hubungannya dengan kepala Kang hanya sebuah kesalahan. Namun If Kim menekankan kalau Park Dong-ah sebenarnya memang menyukai kepala Kang karena kepala Kang lebih berpengalaman dengan pria dan lebih populer. Park Dong-ah menuduh kalau alasan If Kim ingin putus dengannya sebenarnya bukan masalah dengan kepala Kang, tapi karena If Kim telah tertarik dengan pria lain dan pria itu adalah Gong Ryung. If Kim kemudian kembali ke kantor kendali misi dan menemui kepala Kang yang saat itu sedang menunggunya bersama Gong Ryung. Rupanya keduanya diminta untuk membuat catatan secara terpisah tentang apa saja yang terjadi selama mereka terjebak 3 hari di antariksa sedetail mungkin. Catatan ini akan dikirim ke EAU dan akan digunakan untuk penyelidikan kecelakaan yang mereka alami untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi di masa depan. Gong Ryung yang masih kesal dengan If Kim tidak bisa menyembunyikan kekesalannya sehingga kepala Kang pun merasa kalau ada sesuatu di antara mereka berdua. Sementara If Kim yang khawatir kalau apa yang mereka lakukan di antariksa diketahui oleh teman sejawatnya, meminta Gong Ryung untuk tidak memasukkan bagian itu dalam catatannya.
Ketika If Kim sudah mulai menuliskan catatannya, Gong Ryung justru bingung harus menulis apa. Karena semua yang ada di ingatannya justru hanya kejadian itu. Bertindak seperti pria yang sangat memahami kekasihnya, Kang Su kembali mendatangi Go Wen di restorannya karena sedang menghindari ayahnya. Go Wen tiba-tiba bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antariksa antara If Kim dan Gong Ryung. Mendengar pertanyaan itu, Kang Su langsung bangkit dari tempat duduknya dan menyuruh Go Wen bertanya sendiri pada Gong Ryung. Go Wen mengejek bahwa kalaupun dia berpisah dengan Ryung, Kang Su tetap tidak akan punya kesempatan bersamanya. Namun Kang Su membalas kalau dia tidak peduli apakah Gong Ryung bersama If Kim atau Go Wen bersama Gong Ryung, semua sama baginya karena yang diincar hanyalah Go Wen. Kang Su sudah paham kalau tidak akan ada pria yang betah berlama-lama bersama Go Wen kecuali dirinya, yang bisa memberi apapun yang diinginkan Go Wen. Kang Su sesumbar kalau dia akan melepaskan Go Wen jika Go Wen berhasil menemukan pria seperti itu dan itu bukanlah Gong Ryung. Sementara itu, Tuan Che mengirim cek senilai 100 juta won untuk ketiga ibu Gong Ryung dan menyuruh mereka menggunakan sesuka hatinya. Malam harinya, tim pengendali misi mendapat undangan makan malam di kedai milik ibu Gong Ryung sebagai tanda terima kasih karena mereka telah menyelamatkan Gong Ryung. Gong Ryung secara khusus berterima kasih kepada Kang Su karena tetap menutup mulutnya meski tahu kalau Gong Ryung membuat embrio di antariksa. Sementara di meja lain, dua wanita ini sedang mengalami kecanggungan. If Kim meminta kepala Kang tidak mempedulikannya karena perasaannya terhadap Park Dong-ah sudah hilang. Sementara kepala Kang meminta If Kim tak mempedulikannya karena Park Dong-ah hanya bawahannya. Park Dong-ah yang sudah mulai mabuk, bertanya apakah Gong Ryung berminat pada If Kim kekasihnya. Kepala Kang mencoba menghentikan Park Dong-ah agar tak kebablasan dalam berbicara, namun Park Dong-ah terus saja berbicara hingga kepala Kang menyuruh Siwon membawa Park Dong-ah keluar dari sana. Namun Park Dong-ah justru menuduh kalau Gong Ryung telah menciptakan kekacauan dengan bertelanjang berdua di dalam tenda. If Kim menyuruh Gong Ryung kembali ke mejanya, namun Gong Ryung justru bilang kalau dia sengaja menggoda If Kim karena dia tertarik pada If Kim yang menurutnya adalah seseorang yang penuh cinta dan menghargai nyawa. Baginya, If Kim adalah Wonder Woman yang menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, Park Dong-ah langsung memukul wajah Gong Ryung hingga tersungkur ke lantai. Demi menjaga nama baik If Kim, Gong Ryung bilang kalau hanya dia yang merasakan hal itu, dan If Kim sama sekali tak meliriknya. Sementara di luar restoran itu, Lee Sang Jun dan Santi yang senang karena akan segera mencairkan lotre itu, dibuat terkejut ketika Kang Su tiba-tiba datang mengambil kembali lotre miliknya. Dunali memukul Sang Jun karena kesal sebab Sang Jun membawa lotre itu dalam jamuan makan dan ketahuan oleh Kang Su. Di sisi lain, If Kim sengaja menunggu kedatangan Gong Ryung di rumahnya untuk memastikan bahwa yang ditulis oleh Gong Ryung sesuai dengan keinginannya. Keduanya sempat berdebat dan Gong Ryung menunjukkan kekesalannya karena If Kim mengabaikannya, namun pada akhirnya If mengakui perasaannya kalau dia juga mulai menyukai Gong Ryung sejak Ryung menjahit kakinya. Saat keduanya berciuman, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu rumah Gong Ryung. Dunali masih kesal karena para astronot itu membuatnya kehilangan peluang menjadi kaya. Karena itu dia menyuruh adiknya bersama Sung Jun mendatangi Kang Su untuk meminta bagian mereka karena merekalah yang telah menemukan lotre itu. Lalu bergegaslah Minali dan Sung Jun menuju ke hotel tempat Kang Su menginap. Sementara Gong Ryung yang mendengar Go Wen memanggilnya, segera membukakan pintu dan bilang kalau dia dan If Kim sedang membuat laporan. If Kim segera berpamitan dan bilang kalau akan membuat laporannya sendiri. Namun Go Wen justru mengajaknya minum bersama karena ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada If Kim. If Kim minta maaf pada Go Wen karena telah menyukai Gong Ryung meski dia sudah berusaha untuk tak menyukainya. Sementara Go Wen memperingatkan If Kim kalau Gong Ryung pasti akan segera bosan dengannya meski dengan percaya diri If bertanya apakah dia nampak membosankan di hadapan Go Wen. Entah apa yang mereka pikirkan. Namun begitu keduanya mabuk, mereka malah pulang ke rumah Gong Ryung. Keduanya nampak akur dan If Kim terlihat peduli ketika Go Wen mengeluh kedinginan. Di sisi lain, Kang Su yang baru saja menghubungi panitia pengundian lotre dikejutkan dengan kedatangan Minali dan Sung Jun di hotel tempatnya menginap. Tanpa malu, Minali dan Sung Jun bersimpuh di hadapan Kang Su agar Kang Su memaafkannya. Mereka bahkan bercerita alasan kenapa sampai tetap menyimpan lotre itu adalah karena Gong Ryung yang mengatakan kalau memberikan lotre itu pada Kang Su sama seperti menuang air ke dalam sungai Han.
membuat Kang Soo menjadi semakin dendam pada Gong Ryung yang telah merebut apapun yang menjadi miliknya. Go Wen yang melihat Kang Soo membiarkan dua temannya bersimpuh, menganggap kalau yang dilakukan oleh Kang Soo adalah sesuatu yang konyol dan tak tertolong lagi. Laporan ketika Gong Ryung dan If Kim terjebak di antariksa telah selesai ditulis dan diserahkan kepada kepala Kang. Dalam laporannya, Gong Ryung menulis kalau dia berusaha melepas kabel kameranya yang terlilit dan membuatnya terlambat kembali ke modul utama. Saat kepala Kang bertanya kenapa Gong Ryung tidak melepas kaos kakinya ketika masuk ke dalam tenda padahal hal itu bisa menyebabkan kakinya terkena radang dingin, Gong Ryung kebingungan memberi alasan tapi If Kim bilang kalau terlalu susah membuka kaos kaki di tempat dengan nol gravitasi. Saat keluar dari ruangan kepala Kang, Gong Ryung menjadi pusat perhatian dari seluruh pegawai Badan Pengendali Misi. Dunali bertanya apakah Gong Ryung sudah melupakan cinta bertepuk sebelah tangannya. Sementara Dr. Ma bertanya apa kesulitan terbesar mamalia hingga mereka tak bisa berhubungan di antariksa. Sementara itu, kepala Kang berpesan kepada If Kim agar tidak menemui Gong Ryung lagi, karena dia khawatir orang-orang akan terus membicarakannya. Kepala Kang mengingatkan bahwa di antara orang-orang itu mungkin akan ada yang senang jika If Kim gagal dalam karirnya sebagai komandan padahal If Kim sudah bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Begitu melihat If Kim keluar, Gong Ryung langsung bilang kalau seekor tikus kecil cantik mungkin sudah melakukannya, tapi tikus itu luput dari pengawasan sehingga mereka tak melihatnya. Park Dong-ah kembali mengumpulkan dua wanitanya dan memberitahu kalau dia akan ke antariksa bersama If Kim untuk memperbaiki stasiun yang rusak. Kepala Kang tidak peduli apakah Hye Uyu menerima permintaan Park Dong-ah yang tiba-tiba, namun yang terpenting baginya adalah misi yang mereka bawa menjadi sukses. Kepala Kang memberitahu kalau mereka bertiga juga harus menulis laporan mengenai pengiriman Maru ke antariksa dalam misi penyelamatan. Saat memulai menceritakan perjalanan kembalinya Maru ke bumi yang sempat mengalami kendala, Park Dong-ah justru di-roasting oleh dua wanita di sampingnya tentang banyaknya wanita yang pernah dibersamai oleh Park Dong-ah. Park Dong-ah menjadi tak berkutik ketika diserang oleh dua wanita. Sementara itu, Ibu Gong Ryung yang ingin memberikan pelajaran pada If Kim karena telah mengganggu hubungan anaknya dan Go Wen, justru terlihat iba ketika If Kim menceritakan kalau dia sudah tidak memiliki orang tua dan ketika kecil dia dibuang oleh orang tuanya di malam Natal. Namun dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang membawanya ke Amerika. Nami terlihat gelisah setelah mendengar cerita If Kim tadi. Di sisi lain, Kang Soo mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahu kalau MZ Group telah mengganti bank utama mereka. Rupanya keberhasilan Gong Ryung membuat Motorola milik Min Jong dan kekecewaan Tuan Choi karena kegagalan Kang Soo membuat Tuan Choi ingin memutuskan hubungannya dengan Kang Soo. Kang Soo pun punya cara untuk menjatuhkan Gong Ryung di hadapan Tuan Choi dengan mengatakan kalau Gong Ryung menyukai orang lain dan sudah putus dengan Go Wen. Tuan Choi segera mengkonfirmasi berita itu kepada Ryung dan mengancam akan mengusirnya dari rumah sakit jika sampai apa yang dikatakan oleh Kang Soo itu benar. Namun belum sampai Gong Ryung menjelaskan, Go Wen yang datang ke sana langsung menuduh Kang Soo sebagai biang kerok masalah yang terjadi antara dirinya dan Gong Ryung. Go Wen bilang kalau Kang Soo sengaja menyewa kamar di sampingnya dan mengumumkan kalau dia adalah mantan pacar Go Wen. Kang Soo telah melakukan hal menyedihkan dengan berjalan di restoran hotel dengan mengenakan piyama dan memaksa orang berlutut di depannya saat di lobi. Selama menjadi kekasihnya, Go Wen merasa diabaikan karena Kang Soo lebih memilih sibuk dengan lalat buahnya ketimbang dirinya. Dan ketika Kang Soo mendatanginya, Kang Soo hanya ingin tidur bersamanya. Lagi pula yang diinginkan Kang Soo bukanlah dirinya melainkan hanya ingin agar perusahaan MZ Group memilih menggunakan bank milik keluarganya. Mendengar semua ucapan putrinya, Tuan Choi langsung mengusir Kang Soo dari tempat itu, meski Kang Soo terus mengatakan kalau Ryung menyukai orang lain. Begitu keluar dari hotel itu, Kang Soo yang kesal langsung menendang mobil Gong Ryung dan Gong Ryung yang ingin melakukan hal yang sama pada mobil Kang Soo, urung melakukannya karena dia sadar tak akan mampu menggantinya. Kang Soo bersumpah kalau dia tidak akan jatuh sendiri dalam sidang indisipliner karena dia juga akan menyeret Gong Ryung. Kang Soo akan membongkar kalau Gong Ryung juga membuat Motorola selama di antariksa. Go Wen yang kesal melihat keributan itu, memukul kepala Gong Ryung karena menurutnya Kang Soo bahkan tak layak untuk dipukul. Kepala Kang sendiri meminta pada timnya agar kooperatif dengan Inspektur Jenderal yang akan melakukan sidang indisipliner terhadap Kang Soo yang akan berlangsung besok. Setelah rapat itu, Park Dong-ah mengajak If makan malam untuk membahas sesuatu. Tapi If Kim menolak karena dia juga harus menyelesaikan sesuatu. Park Dong-ah kembali memperingatkan agar If Kim tidak menjalin hubungan dengan Gong Ryung lagi.
Namun If Kim mengabaikan peringatan itu dan mengakui kalau dia telah tidur bersama Gong Ryung di antariksa sana, meski Park Dong-ah tidak mempercayainya. Bahkan setelah pertemuannya dengan Park Dong-ah itu, If Kim kembali menemui Gong Ryung di tengah hujan yang mengguyur kota Seoul. Kepala Kang dan Siwon yang melihatnya menjadi yakin kalau hubungan mereka pasti bermula ketika keduanya sama-sama terjebak di antariksa. Saat memeriksa rekaman kejadian waktu itu, Kepala Kang melihat sesuatu di belakang kantong tidur. Dan ternyata, benda yang mereka lihat adalah sebuah inkubator. Setelah memeriksa beberapa video, Kepala Kang akhirnya yakin kalau Kang Su masih memiliki embrio lain selain 7 embrio yang ditemukan. Dan karena Gong Ryung adalah orang yang berada di modul observasi sebelum kecelakaan terjadi, Kepala Kang pun mencurigainya sebagai seseorang yang terlibat dalam pembuatan embrio itu. Keduanya kemudian dipanggil ke kantor pengendali misi dan dituduh bersekongkol. 거기서 무중력 니들 둘이 한패지?